di Jerman, ia pun paham menuntut persamaan hak bagi wanita itu tumbuh hampir berbarengan dengan terbitnya kitab Mary Wollstonecraft di Inggris. Terbitlah di Jermania kitab tulisan Theodor von Hippel, Über die Bürgerliche Verbesserung der Weiber, yang artinya tentang memperbaiki kedudukan wanita sebagai warga negara. Apa sebab revolusi Prancis yang katanya menegakkan hak-hak manusia itu mengecualikan perempuan dari politik dan negara? Demikianlah von Hippel bertanya dengan heran dan kecewa. Sekarang waktunya sudah tiba untuk mengangkat wanita menjadi rakyat. Sebagai Mary Wollstonecraft, ia minta pendidikan bersama bagi pemuda dan pemudi, menuntut wanita diberi hak memasuki semua jabatan, mengemukakan hak yang sama bagi semua orang, laki-laki dan perempuan, untuk dididik menjadi warga negara yang sebaik-baiknya. Ia malahan menganjurkan supaya pemuda dan pemudi di bawah umur 12 tahun diberi pakaian yang sama, agar supaya kesehatan gadis-gadis dapat bertambah. Pakaian gadis-gadis di waktu itu amat tidak baik buat kesehatan. Ia membantah anggapan bahwa wanita itu dari kodrat alam lebih lemah daripada laki-laki, kalah kekuatan badan dengan laki-laki. Tidakkah keuletan wanita pada waktu bersalin itu justru satu bukti daripada kekuatan tubuh wanita? Merdekakanlah wanita itu supaya negara maju dan sehat. Negara akan menjadi lebih aman, lebih kuat, lebih sejahtera kalau wanita dibawa serta dalam perbuatan hukum dan pemerintahan. Kalau perempuan dibawa serta, maka niscaya tidak akan begitu banyak orang-orang yang zalim, yang senang melihat sesama manusia tenggelam bahtera hidupnya, dan tidak akan begitu banyak orang-orang penghisap darah yang mempermainkan darah dan keringat rakyat dengan tiada hingga dan tiada batas. Demikian von Hippel dengan Condorcet dan Wollstonecraft. Ia adalah pengaruh alas-alas teori bagi pergerakan wanita tingkat kedua. Dengan mereka itu, ia bersamaan tuntutan, bersamaan tujuan yang hebat, yaitu hilangnya perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan. Tetapi dasar falsafahnya adalah agak berbeda. Condorcet menuntut persamaan hak atas nama keadilan. Menurut dia, tidak adil kalau laki-laki dimerdekakan dan wanita tidak. Mary Wollstonecraft menuntut persamaan hak atas nama keibuan, atas nama kewanitaan. Perempuan hanyalah benar-benar dapat menjadi ibu dan istri yang sempurna bila mana ia dimerdekakan juga seperti laki-laki. Theodor von Hippel menuntut persamaan hak atas nama kesejahteraan masyarakat dan negara. Masyarakat dan negara akan lebih sehat bila mana perempuan di bawah Condorcet, Wollstonecraft, von Hippel mengemukakan ide. Tetapi Olympe de Gouges memperjuangkan ide, mengorganisir ide, mengaksikan ide. Nama 4 pembela wanita ini, di samping namanya Mary Otis Warren dan Abigail Smith Adam, akan tetap tersimpan di dalam kalbu ingatan wanita-wanita yang sadar di seluruh dunia ratusan tahun. Bagaimanakah kisah kelanjutan perjuangan ide persamaan hak ini? Sesudah periode Otis Warren, Smith Adam, Condorcet, Wollstonecraft, dan von Hippel, berdirilah kita di muka pintu gerbang abad ke-19. Abad ke-19 ini sebenarnya tidak melahirkan ide-ide baru lagi tentang emansipasi wanita. Hanya di dalam tahun 1869 terbitlah kitab John Stuart Mill, sosiolog Inggris yang termasyhur, yang bertitel The Subjection of Women, penaklukan kaum wanita. Di dalam kitab ini, ia menuntut hak perwakilan bagi wanita dalam parlemen. Dialah yang mengucapkan kalimat yang termasyhur, yang berbunyi, mempunyai hak buat memilih orang-orang yang akan memerintah. Itu adalah satu cara pembelaan diri yang menjadi hak tiap-tiap orang. Dialah pula yang mengatakan bahwa wanita harus dimerdekakan dan dipersamakan dengan laki-laki, supaya ia tidak sebagai sekarang lebih dulu menjadi boneka permainan laki-laki dan kemudian menyiksanya dan berewelnya. Sungguh ini satu ucapan yang orisinil, yang sama situnya dengan ucapan Havelock Ellis bahwa laki-laki memperlakukan wanita sebagai satu plesteran antara seorang dewi dan seorang tolol. Tetapi
Pada pokoknya, paham-paham John Stuart Mill tentang wanita hanyalah pengulangan-pengulangan belaka daripada paham-paham yang telah dikemukakan oleh penganjur-penganjur yang telah kita sebutkan. Abad ke-19 sebenarnya tidak melahirkan ide-ide baru tentang emansipasi wanita itu. Ia hanya menunjukkan kelanjutan perjuangan di atas dasar pikiran-pikiran yang telah diletakkan lebih dahulu. Ya, apa yang harus diteorikan lagi? Sudah terang dan jelas semua pokok-pokok dasar perjuangan. Hanya perjuangannya yang belum berjalan dengan sempurna. Dan jalannya perjuangan ini pun di dalam abad ke-19 tidak senantiasa memperlihatkan garis yang menaik. Hanya di bagian kedua daripada abad ke-19 itu ada pergerakan wanita yang sangat hebat. Di bagian pertama daripada abad itu semangat seakan-akan padam. Seakan-akan sudah tercapailah puncak gelombang samudra pergerakan wanita di zamannya Olimpiade Geoges. Tatkala puluh ribuan perempuan beraksi massal menuntut keadilan. Tatkala suara pidato di mimbar memetir-metir. Tatkala jejak kaki ribuan wanita terdengar gemuruh menuju ke rapat-rapat umum, ke istana raja, ke gedung balai kota, ke majelis nasional. Bagian pertama dari abad ke-19 itu, kalau dibandingkan dengan zaman Olimpiade Geoges, adalah sunyi, laksana sunyinya alam setelah taufan badai berakhir. Apa sebabnya kesunyian ini? Sebabnya ialah bahwa perbandingan-perbandingan sosial ekonomis di dalam masyarakat, sebagai yang saya uraikan di dalam bab 3, memang belum membuat masak semua syarat-syarat untuk bergeloranya pergerakan emansipasi itu. Ide, teori, paham, pokok pikiran emansipasi itu telah lahir lebih dahulu, tetapi perjuangan untuk menjelmakan ide, teori, paham, serta pokok pikiran itu masih menunggu panggilan perbandingan-perbandingan sosial ekonomis yang akan menggerakkan perjuangan itu. Ide memang selalu mendahului pergerakan. Misalnya ide atau paham sosialisme pun telah lahir dan diteorikan dalam kitab-kitab di zamannya Fourier, Proudhon, Marx, dan Engels. Tetapi sesudah pergerakan sosialisme barulah berkobar betul-betul, sesudah kapitalisme modern memekar dan menghebat pada akhir abad ke-19. Ide dan paham fasisme telah menelur dalam kitab-kitab Machiavelli dan Nietzsche, tetapi pergerakan fasisme barulah mengamuk betul-betul sesudah kapitalisme itu Niedergang dan memerlukan pembelaan yang tak kenal kasihan. Maka demikian juga halnya dengan pergerakan emansipasi wanita. Badan nyonya-nyonya Otis Warren dan Smith Adam telah lama menjadi debu. Olimpiade Geos dan Condorcet telah lama pulang ke rahmatullah. Wollstonecraft dan von Hippel telah lama masuk ke alam barzah. Barulah pada permulaan bagian kedua daripada abad ke-19 pergerakan emansipasi subur dan menggelora. Sudah barang tentu terutama sekali mula-mula di Amerika dan di Inggris